Halo selamat belajar, jumpa lagi dalam media pembelajaran interaktif untuk SMK Perhotelan. Kali ini kita akan mempelajari tentang housekeeping, yaitu perhitungan linen dan amenities. Nah, baiklah sahabat belajar, sebelum kita lanjut menyaksikan video kali ini, mohon berkenan sahabat belajar untuk tekan like, comment, and subscribe pada channel ini sehingga bermanfaat ke depannya untuk mengembangkan media pembelajaran. Sahabat belajar, adapun tujuan pembelajaran yang sahabat akan peroleh dengan menyaksikan video pembelajaran kali ini, melalui tayangan video ini, sahabat belajar bisa memahami tentang bagaimana melakukan perhitungan room linen dan amenities sesuai dengan ketentuan hotel dan standar persediaan dengan penuh teliti. Nah, sahabat belajar, kenapa sih hotel harus melakukan perhitungan linen dan amenities? Nah, ini sahabat belajar perlu ketahui. Ada beberapa alasan. Karena housekeeping atau hotel itu identik dengan persediaan. Nah, persediaan ini akan mendukung proses kinerja atau berjalannya sebuah hotel. Tujuan yang pertama yaitu untuk mengetahui jumlah dan nilai barang yang ada pada saat dilaksanakan inventory. Yang kedua, untuk mengetahui jumlah dan nilai barang yang rusak atau hilang. Yang ketiga, segera melakukan tindakan pencegahan bila diketahui banyak barang yang hilang atau rusak. Yang keempat, dapat segera menambah kembali kekurangan yang ada. Nah, inilah tujuan utama sebuah hotel untuk melaksanakan inventory atau penyesuaian persediaan. Baiklah sahabat belajar, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam pengorganisasian linen. Yang pertama, pembagian tugas. Nah, dalam kegiatan pembagian tugas ini, hal ini sangat penting terutama pada waktu dilaksanakan inventarisasi linen. Bulanan dilakukan untuk kelancaran pelaksanaan inventory. Semua yang terlibat sudah mengerti akan tugas dan masing-masing dalam kegiatan inventory ini. Nah, yang kedua, kegiatan perbaikan dan penyusutan. Kegiatan ini bertujuan untuk memperbaiki apabila ditemukan fasilitas linen atau amenities hotel yang mengalami kerusakan, dan penyusutan itu untuk dilakukan segera penggantian. Yang ketiga, untuk melakukan pengontrolan pada buku catatan linen. Nah, catatan ini perlu dilakukan untuk mengetahui keberadaan linen itu sendiri dan status jumlah linen yang masih tersedia untuk dimanfaatkan dalam proses operasional hotel itu sendiri. Kemudian yang terakhir, ada kegiatan inventarisasi linen. Inventarisasi ini untuk menghitung jumlah linen yang masih tersedia dan layak dipakai untuk operasional hotel itu sendiri. Apabila ditemukan keadaan rusak, maka housekeeping akan melakukan pengusulan atau pengamarahan barang baru. Nah, sahabat belajar, menangani persediaan linen, ada beberapa hal yang kita perlu perhatikan. Yang pertama, frekuensi penggantian linen. Rata-rata linen itu karena dia sering dicuci di laundry dengan menggunakan beberapa chemical, kekuatan linen pada umumnya itu hanya mencapai 250
kali pencucian. Habis itu kondisi linen dalam keadaan rusak atau tidak layak dipakai. Yang kedua, perlengkapan dan peralatan laundry. Perlengkapan ini juga mendukung dalam proses kelancaran dari persediaan linen itu sendiri, sehingga persediaan linen di sebuah hotel akan tetap terpenuhi. Berikutnya, pemakaian jumlah linen. Ini perlu diperhatikan karena pemakaian jumlah linen yang berlebihan di sebuah kamar hotel itu akan mempengaruhi ketersediaan stok di sebuah pantry. Maka dari itu pemakaiannya harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Berikutnya, anggaran. Anggaran ini bertujuan untuk menyusun persediaan linen baru apabila ditemukan terjadi kerusakan. Perhitungan stok. Sahabat belajar juga harus mengetahui bagaimana melakukan perhitungan stok. Pertama, yang dimulai dari linen. Room linen ini merupakan persediaan utama untuk kelancaran operasional sebuah kamar hotel itu sendiri. Pada umumnya, persediaan linen terdiri dari 3 stok di setiap hotel. Nah, 1 dipakai untuk setup di kamar, yang kedua tersediaan di pantry, yang ketiga untuk dilakukan pencucian, sehingga standar stok di sebuah hotel ada 3. Nah, kalau amenities, sahabat belajar juga harus mengetahui persediaan bagaimana hotel itu melakukan persediaan terhadap amenities. Ada kriteria hal yang diperhatikan dalam melakukan persediaan amenities. Yang pertama, menyesuaikan standar hotel. Yang kedua, menyesuaikan tingkat okupansi. Dan yang terakhir, ketersediaan anggaran. Nah, ketiga itu menjadikan acuan bagaimana seorang housekeeping melakukan pembelian atau persediaan sebuah amenities. Nah, sahabat belajar, kalau kita lanjut, langkah-langkah pelaksanaan inventory ini, langkah pertama yang dilakukan adalah menginformasikan kepada petugas yang akan terlibat dalam proses pelaksanaan inventory. Nah, kegiatan informasi ini biasanya dilakukan sehari sebelum pelaksanaan inventory dilakukan. Nah, untuk langkah kedua, yaitu menunjuk dan menetapkan petugas yang bertanggung jawab pada setiap lokasi, apakah itu berupa lantai, kamar, linen, laundry, dan sebagainya. Berikutnya, langkah ketiga, yaitu dilakukan penghitungan seluruh linen. Apakah itu linen yang bersih maupun linen yang kotor di setiap lantai yang tersedia di sebuah hotel. Apakah itu tersedia di kamar tamu, di trolley cat, dan di floor station. Dan langkah terakhir yaitu langkah keempat. Pada langkah keempat ini, jadi sahabat belajar harus menghitung seluruh linen yang tersedia dan yang terdapat di laundry, dan linen yang tersedia di kamar atau linen room, baik dalam kondisi bersih maupun dalam kondisi kotor. Nah, sahabat belajar, demikianlah 4 langkah-langkah yang dilakukan apabila sebuah hotel melakukan inventory terhadap persediaan linen dan amenities. Berikut ini sahabat belajar saya tampilkan contoh formulir linen inventory form. Semoga inventory ini bisa bermanfaat untuk dilakukan praktek dan mengenal jenis inventory yang tersedia. Baiklah sahabat belajar, berikut ini
contoh soal evaluasi. Menghadapi new normal, Villa Harmony membuka kamar baru dengan memiliki jumlah kamar 12, terdiri dari 4 kamar twin dan 6 kamar double. Nah, sahabat belajar, hitunglah standar per stok linen dan amenities dengan standar setup 2 per room. Nah, sahabat belajar, silakan melakukan perhitungan sendiri dan melakukan jawab pada kolom komentar di channel ini. Baiklah sahabat belajar, demikianlah video singkat tentang bagaimana melakukan perhitungan linen. Semoga video ini memberikan manfaat dan wawasan dalam belajar. Apabila sahabat berkenan, mohon tekan like, share, and subscribe sehingga channel ini bisa bermanfaat ke depannya. See you, goodbye.